Oke, boleh sih Oke. kalau malas mau share screen dulu boleh. Ya itu. Eza. Oke, jadi silakan ya teman-teman. Oh iya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Jangan lupa. Oke, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan ya teman-teman. Selamat belajar bersama Kariza dan Kanazla. Yang aktif ya. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Bikin pusing Tanya juga yang nggak banyak apa-apa. aja. Iya. Oke. Semangat, semangat. Oh ya, sebelumnya ini PPT aku udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, udah berubah? Jadi selesai. Udah, Za. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku sama Kak Nazla bakal bahas-bahas soal dengan topik laju reaksi. Nah, oke, aku bisa langsung next aja kali ya. Sebelumnya mungkin bisa sapa-sapa dulu dikit atau langsung ke soal aja gimana? Kayaknya langsung ke soal aja nih. Atau ada yang dikasih waktu dulu nggak sih ngerjain ini? 2 Oke. menit, kalau nggak 2 menit deh. 2 menit. Oke, dari benar-benar dari Kak Nazla. Nah, aku coba bacain ya soalnya. Dari reaksi BRO3- ditambah 5 BR- ditambah 6H+ itu bakal menjadi 2 BR2 ditambah 3H2O. Nah, laju awal ditentukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan penambahan konsentrasi reaksi yang berbeda sesuai dengan tabel berikut ini ya. Nah, kira-kira berapa laju awal pada percobaan kelima? Bisa mungkin aku kasih waktu 2 sampai 3 menit dulu buat dikerjain. Nanti kalau misalkan udah ada yang ketemu bisa langsung unmute atau mic-nya di on kan. Ada yang udah belum? Kak, maaf Kak, masih ke unmute. Maaf banget. Oke deh, aku ulangin lagi ya. Jadi
pada tahap pertama, ketika kita mau menentukan laju awal, laju awal reaksi itu, kita harus tentuin dulu order reaksi dari persamaan ini. Nah, setelah kita tahu order reaksinya itu, baru kita bisa menentuin nilai V-nya atau laju reaksinya. Nah, kita bebas sebenarnya mau menentuin dulu yang BRO3 min, BR min, atau H+. Di sini aku mau menentuin dulu yang BRO3 min dengan mengacu pada percobaan 1 dan 2. Nah, caranya itu sebenarnya sederhana. Kita tinggal bandingin aja antara percobaan 1 dengan percobaan 2. Kayak gini. Nah, cara bandinginnya tuh gimana kok kita bisa langsung mengacu ke 1 dan 2? Kita coba lihat tabelnya dulu. Pada percobaan 1, konsentrasi BRO3 min itu kan 0,15, pada percobaan 2 0,05. Sementara pada BR min dan H+ itu sama antara percobaan 1 dan 2-nya, 0,1 sama 0,1. Aku coba dulu. 0,1 sama 0,1. Nah, itu juga sama di H+, 0,1 sama-sama 0,1. Sehingga keduanya itu nanti dalam perhitungan ini bisa saling diabaikan, karena 0,1 per 0,1 kan hasilnya 1. Nah, sehingga nggak akan mempengaruhi perhitungan, dan langsung saja tinggal disubstitusikan. P1 per P2 sama dengan BRO3 min. Ini harusnya ada pangkat X gitu ya, teman-teman. Nah, pangkat X di sini bertindak sebagai itunya, order reaksinya. Nah, sehingga persamaannya jadi kayak gini ketika disubstitusi. Nah, dari sini, ini kenapa 3 sama dengan 3 pangkat X itu kok sama dengan 1? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa X-nya sama dengan 1? Yang tahu bisa on mic. Jadi ini kenapa bisa 1? Karena jelas kan ya, 3 di sini udah pangkatnya 1, sementara X di sini kan belum diketahui. Karena sama-sama 3, jadi jelas pangkatnya 1, sehingga order reaksinya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bisa tentuin order reaksi dari senyawa yang lain. Yaitu di sini bisa BR min mengacu pada persamaan 1 dan 3. Nah, kira-kira kenapa kita mengacunya pada persamaan 1 dan 3? Ada yang tahu nggak? Karena percobaan 1 sama 3, senyawa lainnya itu berjumlah sama. Ya, benar banget. Pada percobaan 1 dan 3, ini mana kursor aku ya? Oh, hilang. Pada percobaan 1 dan 3, nah ini, BRO3 min itu konsentrasinya sama, 0,15 sama 0,15. Sementara H+-nya juga sama, 0,1 dan 0,1. Nah, sementara untuk BR min sendiri itu berbeda. Jadi kita bisa mencari nilainya ketika dilakukan perbandingan. Nah, hasil kayak gini. V1 ini juga harusnya pangkat Y-nya langsung ada di sini. V1 per V3 itu sama dengan BR-1 per BR-3. Pangkat Y. Nah, setelah kayak gini, langsung bisa disubstitusiin aja. V1-nya 7,2 kali 10 pangkat min 4 per 5,76 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasilnya ini 1/8. Nah, untuk perhitungan kayak gini sebenarnya bisa dibiasain dulu, karena kan cukup agak rumit ya. 7,2 kali 10 pangkat min 4 itu berapa? Terus dibagi 5,76 kali 10 pangkat min 3, angkanya beda. Tapi kalau misalkan udah terbiasa, kita pasti tahu. Atau
ya coret-coret sederhana aja gitu. Nah, di sini angkanya kan sederhana, jadi langsung bisa tahu aja setengah dan pangkatnya Y. Nah, aku mau tanya lagi nih. Di sini kan 1/8. Nah, di sini 1/2. Kenapa Y-nya bisa muncul 3? Ada yang tahu nggak? Karena 1/2 pangkat 3 1/8. Ya, benar banget. Benar banget tadi yang dikatakan kalau misalkan 1/2 itu dipangkatin 3, hasilnya 1/8. Maka dari itu, Y di sini adalah nilainya 3. Oke, next. Mungkin aku pengen ini sih tahu aja. Ada yang mau nebak nggak? Ini order reaksi dari H+ berapa? Tanpa aku kasih tahu caranya dulu. Bentar, Kak. Oke deh. Udah ada hint percobaan 2 sama 4. Nol bukan. Ayo kita coba cek dulu ya. Oke, benar banget. Order reaksinya 0. Karena apa? Langsung fokus di sini aja laju reaksinya. 2,4 kali 10⁴ kan nilainya sama kayak 2,4 kali 10⁴ di percobaan 2 sama 4. Nah, sehingga ketika dibandingkan itu hasilnya bakal 1. Berapapun angka yang ketika dipangkatkan hasilnya 1 sama dengan 0. Ketika hasilnya 1 dipangkatkan sesuatu, itu pangkatnya pasti 0. Jadi bisa diasumsikan order reaksinya itu bernilai 0 tanpa harus menghitung kayak gini. Oke, setelah kita tahu order masing-masing dari ini reaktannya, langsung bisa menentukan V-nya. Nah, sehingga didapat persamaan reaksinya ini. V sama dengan K, kuadrat konstanta atau tetapan laju reaksi, BRO3 minnya pangkatnya 1, terus BR minnya pangkatnya 3, dan H+-nya pangkatnya 0. Nah, di sini kan maka untuk mendapatkan V5 dapat dilakukan perbandingan antara percobaan 4 dan 5. Nah, percobaan 4 di sini itu opsional, teman-teman. Kalian mau pakai yang percobaan 1, 2, 3, itu silakan. Terserah. Cuma di dalam kesempatan kali ini aku pakai yang percobaan 4 dan hasilnya kayak gini. Nah, langsung aja V4 per V5 itu sama dengan K dikali ini yang 4 udah jelas semua ya, nanti bisa dibaca BRO3 min pangkat 1, BR min pangkat 3, H+. Nah, disubstitusi hasilnya bakal kayak gini. Ini V-nya sebagai V4 yang atas, terus H-nya kan makanya 0 ya. Jadi langsung aja bisa dihilangkan gitu. Nggak usah dipedulin gitu. Jadi tinggal yang BRO3 min sama BR min. Nah, hal yang sama juga dilakukan ke yang K-nya. K-nya kan nggak muncul di sini. Karena ini bisa saling menghilangkan. Karena kan mau misalkan ini dibagi K, dikali K yang atas, terus yang bawah juga dikali K. Nanti bakal kayak nilainya tanpa dikali K pun tetap nggak akan mempengaruhi karena saling bisa menghilangkan di sininya. Oke. V5-nya jadi di sini ini dipindah ruaskan kayak gini jadinya. Nah, jadi hasilnya malah menjadi kayak gini. V-nya sama V5-nya sama dengan 7,68 kali 10⁻³ (3). Nah, oke deh. Kira-kira dari keseluruhan ini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman, Kak. Oke. Bentar ya. Akun next ya. Ini bismillah.
Bentar. Unmute, Za. Oke, aduh, sering kelupaan. Maaf ya teman-teman. Nah, langsung aja aku bacain soalnya, nanti kasih waktu 2-3 menit untuk ngerjain dulu. Untuk reaksi order pertama, 2N2O akan teruraikan menjadi 2N2 ditambah gas O2. Nah, konsentrasi dari N2 sesudah 3 waktu paruh, jika N2O-nya 0,25 mol molar ditempatkan ke dalam wadah reaksi 1 liter adalah, nah jadi di sini ditanyakan adalah konsentrasi dari N2O sesudah 3 paruh waktu. Nah, diketahui juga jika molnya tuh 0,25 sama volumenya itu 1 liter. Jadi kira-kira berapa nih konsentrasinya? Aku spill dulu nih. Apa itu yang diketahui sama ditanyakan. Nanti kalau misalkan udah tahu bisa langsung unmute. Apaan? Hah? Oke, kira-kira udah ada belum ya yang selesai kerjainnya? Aku langsung ke pembahasannya aja ya. Jadi karena kita tahu rumus paruh waktunya itu sama dengan N20T, T ini tuh pada waktu tertentu, T di sini waktu tertentu, sementara N0 ini mula-mulanya dikali setengah. Nah, ini tuh sebenarnya ini tuh sebenarnya delta T per T setengah itu ya teman-teman. T setengah ini. Delta T itu selisih perubahan waktunya, sementara T setengah itu waktu paruhnya. Jadi ini tuh bakal meluruh pada berapa menit sekali, berapa jam sekali gitu. Oke, sehingga jadi kayak gini aja. Karena diketahui tadi 3 paruh waktu, alias T setengah itu juga bisa dibilang waktu paruhnya, maka didapatkan kayak gini. N20-nya di sini sama dengan ini ya. Oh, ini ada yang kelewat. Kira-kira yang kelewat di sini apa ya? Ini kan diketahui konsentrasi. Tapi di sini diketahuinya 0. Diketahuinya mol. Kira-kira
yang kelewat apanya. Nah, jadi yang kelewat itu tuh proses penentuan konsentrasinya teman-teman. Kan di sini diketahuinya kan mol ya. Sementara di soal itu mintanya konsentrasi. Jadi mol ke konsentrasi itu, M ke konsentrasi, itu sama dengan mol atau N per volume. Nah, diketahui volumenya sama dengan 1, sehingga ya sebenarnya sama aja sih, cuma kan tetap harus tahu molaritas dari mol ke molaritas tuh gimana prosesnya gitu kan. Nah, jadi bisa diketahui N20T, konsentrasi N20T sama dengan 1/4 kali setengah pangkat 3 paruh waktu per paruh waktu itu sendiri. Nah, paruh waktunya itu saling menghilangkan sehingga menyisakan 3 doang. Terus itu dikalikan aja dan hasilnya adalah bentar. Ini kan kayak 832 benar. Oke, dan nilai akhirnya setelah menemukan ini kan mol. Ini kan konsentrasi. Oh, langsung. Oh, jadi molaritasnya tadi dipindah ke sini. Tapi kalau misalkan langsung 2 terusnya. Kalau misalkan langsung kayak gini, menentukan molaritasnya dulu, nggak usah dikonversi ke molaritas lagi, karena nilainya kan udah molaritas ya. Udah M. Gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Tulis aja dulu. Nanya dong, Kak. Oke, gimana Dava? Kita tadi kurang paham pangkat 3-nya itu dari mana ya? Yang mana? Yang ini 4 dikali setengah pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya itu dari mana ya? Saya tadi kurang dengar. Oke, I see. Nah, kan sebenarnya ini tuh setengah pangkat, tulis sini ya, setengah pangkat delta T. Delta T per T paruh waktu. Atau T waktu paruh. T waktu paruh. Nah, pada soal itu diketahui delta T-nya sama dengan ini 3T waktu paruh. Sehingga kan dalam makat ini, dalam makannya doang, delta T bisa digantikan dengan 3T waktu paruh. 3T waktu paruh dan penyebutnya kan juga T waktu paruh. Nah, jadi itu bisa saling menghilangkan daftar. Jadi didapatlah angka 1/3. Kenapa saling menghilangkan? Kan ini jelas ya, ini variabel yang melambangkan nilai dari T waktu paruh. Karena sama-sama T waktu paruh, jadi bisa saling menghilangkan. Itu dapat bisa dipahami. Bisa dipahami, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, aku next ya. Oke, clear dulu. Oke, nah selanjutnya nih soal tentang laju reaksi. Ini sama persis dengan yang nomor 1 tadi. Kira-kira ada yang mau kayak jawab dulu nggak? Prosesnya gimana?
dari awal tuh kayak nentuin apa dulu, terus setelah dapat nilainya nanti diapain nilai tersebut. Ayo. Atau enggak sambil ngerjainnya aku tunggu 2 menit. Iya benar, penyu aja deh. Tentuin ordernya dulu. Order NO-nya. Terus order H2. Iya benar. Ya benar banget, penyu Benar. aja. Dan kayak yang dikatakan Kak Nazla ya, kita nentuin order reaksinya dulu. Nah, order reaksi dari NO sama H2. Oke. Benar-benar. Nah, kayak itu, order reaksinya kita mengacu pada percobaan 1 dan percobaan 2. Kira-kira udah tahu kan ya alasannya kenapa aku pilih percobaan 1 dan percobaan 2? Oke, terus bentar deh. Di sini ada yang salah kayaknya. Oke, I see. Kan ini nilainya semua sama ya, teman-teman. Ini kan sebenarnya beda deh. Ini tuh harusnya di ini ya. Ini nilai ini. Itu tuh ada ini teman-teman. 1/4 dikali 4 pangkat Y. Nah. Empat pangkat Y. Itu tuh ini nggak sih, Za? Jadi kan NO-nya itu kan beda semua nih. Jadi mau ngambil yang mana aja gitu. Tapi nanti X-nya dimasukin. Order X-nya. Benar. Oh, I see. Tapi ini 4,5 di 4/0,5 kan harusnya kan 8 ya, teman-teman. 8 sama dengan karena nilainya di sini tadi tuh ada kita ambil percobaan yang 1 sama 4. Maka dari itu mol NO-nya tuh 1/4 di sini. 4 dikali sama 4 pangkat Y. Seperempatnya di sini kan sama aja kayak 1. Nah, jadi ini dan ini tuh bukan 4 loh. Ini tuh 2 harusnya. I see. Jadi make sense kalau ini. Oke. Jadi ini 2 ya, teman-teman, bukan 4 ya. Harusnya 2. Terus sama yang di data.
Ini jadi ketika 2 per 0,5 itu hasilnya 4. Nah, 4 dikali 4 hasilnya 16 dan ketemu deh. Ini udah dari sini udah bener. Cuma di sininya aja yang agak bermasalah. Jadi aku review ulang lagi. Di situ harusnya tuh 2 per 0,5. 0,5 hasilnya kan 4 ya. Nah, 4 dikali sama 1/4 ini. 4 dikali 1/4. 4-nya ini pindah ruas ke sini jadi dikali. Sehingga 4 kali 4 sama dengan 16. 16 yang ini. Nah, sehingga ketemu deh. Ketika 16 sama dengan 4Y, maka Y-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, pada yang persamaan bawah ini, kita nyari K-nya dulu. Langsung disubstitusiin aja. Ini kayaknya pakai yang nomor 1. Percobaan yang nomor 1. Ini percobaan yang nomor 1. P-nya sama dengan 2 kali 10⁻⁷ sama dengan K dikali 10⁻⁵. Nah, 1 dikali 10⁻⁵ itu bisa ditulis langsung 10⁻⁵ aja. Terus dikali lagi sama 4 kali min 5 pangkat 2. Karena autonya tadi 2. Ya kan? Nah, ini dipindah ke yang ini ini kayaknya kebalik nggak sih? Bentar. Aku baru sadar ini harusnya tuh 10⁻⁵ itu di bawah. Jauhnya apa sih? Oke. Ini ada yang salah teman-teman. Ini harusnya yang jadi penyebut itu pembilang, yang pembilang itu penyebutnya. Jadi, aku tulis ulang aja di sini 2 kali 10⁻⁷. 10⁻⁷ per 10⁻⁵. 4 kali 10⁻⁵ di sini kan 10⁻⁻10 ya. Kita langsung jadiin satu aja. 4 kali 10⁻⁻15. 15. Nah, 4-nya juga dikuadratin ya. Ini 16 jadinya. Oh, hasilnya tetap benar teman-teman. Cuma nulisnya aja yang salah. Ini kan 16. 10⁻⁷ per 10⁻⁻15 itu hasilnya berapa? Ada yang tahu nggak? Baik, 10⁻⁷ dibagi 10⁻⁻15. Ini pakai sifat eksponensial. Ketika ada basisnya yang sama-sama 10. Dan itu tuh dibagi. Makanya diapain? Ada yang tahu kira-kira? Dikurang. Ya bener aja. Bener maksudnya, bener banget. Penyu aja. Jadi min 7 di sini, min 7 pangkatnya kan, dikurang di min 15. Nah, min dikurang min, berarti min 7 ditambah 15. Hasilnya sama dengan 8. Di sini udah benar, cuma ini nulisnya aja yang salah. Mohon maaf ya teman-teman. Agak ngantuk yang nulis mungkin. Jadi langsung aja setelah ketemu nilai K-nya, langsung bisa dicari nih. Nah, kalau yang nomor 1 tadi kan kita bandingin ya, antara percobaan 1 sama nilai yang baru. Atau percobaan 5 yang nomor 1 tadi. Nah, cara yang kedua tuh selain membandingkan, kita juga bisa
kalau misalkan pengen nentuin nilai K-nya dulu. Nah, setelah itu baru dimasukin konsentrasi yang pengen diketahui kecepatannya atau laju reaksinya, sehingga jadinya kayak gini. 8 kali 10 dikali 5 kali 10 min 15 dan seterusnya ini, dan menghasilkan ini 2,5 kali 10 min 7. Nah, untuk perhitungan matematisnya itu aku nggak akan detail ya, karena ini bisa dihitung sendiri. Aku cukup ngasih ininya aja, konsepnya aja, bagaimana cara ngerjain dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh, oke, kalau nggak ada langsung ke yang ini, simak. Ada sih, ada Ada? di Oh, chat. di kolom chat. Oke. Kak mau tanya tadi yang buat nanti RDH2-nya gimana ya? Kan maunya temponya nggak ada yang sama. Terus sistem. Oke, aku back dulu ya. Bisa begitu. Bentar masih loading. Nah, ini tadi tuh ada yang salah teman-teman. Ini bukan. Oh, ini tuh harusnya 4. 4. Ya 4. Ini bukan setengah 4. Jadi di sini kan 4/0,5. Ini 2. Ini semua pada kebalik. Ini 2 kali 10 min 7 per 0,5 kali 10 min 7 kan hasilnya 4. Nah, di sini kan 4 ya. Hasilnya dari 2,5. Nah, sementara di ruas kanan itu di sini tuh ada 1/4 juga. Nah, 1/4 ini tuh dipindah ruas ke ruas yang kiri. Atau di sini 1/4. Aduh, ini gambarnya tuh kurang jelas nih. Nggak bisa. Ini juga yang nggak mau. Coba teks aja dulu. Jadi tadi itu bukan yang di sini tadi itu kan 2/0,5. Nah, yang di kanan itu diketahui 1/4, bukan 4/1 angkat dikali 1/4. Nah, nilai 2,05 ini tuh sama dengan 4. 2/0,5 itu sama dengan 4. Nah, 1/4-nya ini itu udah dipindah ruas ke sini, sehingga kalau dipindah ruas gimana? 1/4 dipindah ruas ke sini jadi nilai apa? Jadinya diapain? Dikali 4. Ya, bener banget. Dikali 4, terus di sininya tinggal 4 pangkat Y. Nah, 16 sama dengan 4 pangkat Y. Jadi 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? Nah, hasilnya kan 2Y di sini sama dengan 2. Jadi order reaksi dari si H2 itu sama dengan ini bisa dihapus kan? Oh, bisa. Untuk yang tanya tadi udah paham? Bisa dipahami? Mau dari yang 1/4 itu dari mana, Kak? 1/4 ini tuh dari nilainya ini. Dari nilainya kan dari NO tadi kan nggak ada yang sama ya. Semuanya kan 1, 2, 3, 4. Baik percobaan 1 sampai 4. Nah, jadi 1/4 itu tuh nilainya ini. Ketika dimasukin ke persamaan, nggak bisa dipilih lagi. Itu X
Harusnya itu tuh 1 kali 10 pangkat min 5. Pokoknya yang ini. Nilai ini sama nilai yang ini. Nah, muncullah si 1/4 ini. Itu bisa dipahami? Kak, mau nanya, Ngerti Kak. Kak? Ngerti Kak? Oke. Tadi yang nanya siapa? Boleh banget. Kan ini percobaan 1 dengan 4 dikali 1/4. Kalau misalkan kita memakai percobaan 2 sama 4, itu berarti dikali 2/4 bukan? Iya, dikali 2/4. Nah, dikali 2/4. Karena kan di sini nilainya kan 2 sama 4 ya. Yang nulis tadi kayaknya lupa nyantumin kenapa ada setengah. Maaf banget ya teman-teman. Kira-kira dari Dava udah bisa dipahami? Berarti untuk nentuin orde H2-nya terserah mau pakai apa aja sebenarnya. Kalau di kasus ini nggak bisa terserah, tapi yang penting harus ngikutin 4. Karena kan kalau kita lihat dari sini kan 4 dari percobaan 1 kan sama semua ya. Nah, nanti bakal menghasilkan nilai 1 dong. Jadi nggak bisa nentuin berapa nilai ordernya dari H2. Sehingga ya kalau pasangannya selain 4 bisa. Misalkan 4 sama 3, 4 sama 2, 4 sama 1 boleh. Oh iya ya, ngerti Kak. Makasih. Iya. Bisa aku next ya ini. Oke, nggak mau hilang. Oh. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ngerjain dulu. Tahu, malah udah tahu caranya. Bisa on mic. Oke, kayaknya langsung ke bahas saja. Jadi, aduh, banyak kan. Nah, udah spill semua. Jadi, diketahui F2-nya sama dengan 1/4 V. Nah, ini permisalan aja teman-teman. Konsentrasi dari A itu sama dengan mol A per volume. Nah, konsentrasi B juga sama mol B, N di sini sama dengan mol per volume. Nah, apabila V1 diganti V2, V2-nya sama dengan V. Seberapa V1? V1 ini sama dengan V. Sekali ini saja. Oke. Terus bentar. Aduh. Langsung aja. Bisa disubstitusi langsung. V di sini sama dengan V2 dan nilai V2 sama dengan 1/4 V, dan ketika ada nilai 1/4, nah 4-nya itu bisa naik, atau di sini 4 bisa bilangan terserah, mau 8, 9, 10, 1000, itu bisa naik ke atas. Nah, jadi 4-nya di sini, terus 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Nah, kan kita lihat tuh, K, NA per V, NB per V itu sama dengan ini. Dan nilai ini, itu tuh sama dengan V awal.
Nah, sehingga V akhir itu sama dengan 16V awal. Gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain? Jadi soal yang berapa ya? Nah, Kak, maaf mau tanya tadi kenapa jadi 1/1/4 ya Kak, nggak langsung 1/4 aja? gimana? Seperempatnya itu? Tadi kenapa jadi 1 dibagi 1/4 lagi Kak, nggak langsung ditulis 1/4 volume aja? Oh, itu. Nah, gini, jadi kan substitusi pertama dari V, V-nya kan diganti V2. Nah, V2 itu 1/4 V. 1/4 V. Di sini juga 1/4 V. Nah, kayak gitu, kalau misalkan ada kondisi kayak ini, Na per 1/4 V, nah itu tuh bisa kita langsung asumsikan ada 1 di sini. Kan ketika bilangan berapapun dikali 1 kan nggak ada bedanya. Mau 5 dikali 1 tetap 5, 6 dikali 1 tetap 6. Maka dari itu, nah dari keadaan itu kita bisa peroleh hasil lain yang lebih fleksibel, yang lebih enak gitu ya. 1/1/4 itu nilainya sama dengan 4. Dan kenapa enggak 1/4 gini? Ya karena substitusi V2 ke V itu tuh pada penyebutnya, bukan pada nilai Na, bukan pada nilai mol dari senyawa A maupun senyawa B, melainkan pada volumenya itu. Nah, udah bisa dipahami atau masih ada yang? Makasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, aku bisa next aja. Aku bisa next. Ini. Oh ya, karena Azlani tadi soal yang keberapa ya? Jadi lupa. Jadi kan udah saja. Soal apa? Ini soal yang ke-5 nih. Oke, soal yang kelima. Udah lumayan banyak ya. Nah, ini ada soal tipe baru nih. Kira-kira ada yang tahu nggak cara pertamanya itu gimana? Udah diketahui. Bentar. Udah diketahui. Ini aduh. Oh, banyak sekali. Oke deh, kalau itu langsung aja. Karena ada konsentrasi sama lajunya dan ditanyakan ketika hanya 50% H2 yang bereaksi. Nah, ini udah tahu nilai K-nya. Karena terlanjur spill, langkah selanjutnya kira-kira gimana? Diketahui cuma 50% H2 yang bereaksi. Jadi, langsung aja mungkin nah, langsung ke yang persamaan ini aja. Dimana kan H2 plus I2 sama dengan 2HI. Nah, jawabannya B bukan? B. Oke, nanti kita cek bersama. Nah, setelah ini aku langsung semua aja ya.
Aku live ya teman-teman. Kayaknya jaringan kamu deh, Za. Oke. Coba. Udah kelihatan PPT-nya? Udah kan ya? Oke, aku lanjut lagi. Bentar. Nah, setelah ini artinya sisa, bukan B lagi. Ketika ada dua mol sama 1,5 bereaksi dengan I2. Nah, karena kita mintanya tuh hanya 50% berat dari H2, maka setengah dari H2 kan 1. Karena di sini juga koefisien reaksinya 1, jadi di sini juga 1. Karena perbandingannya kan 1:1. Nah, jadi ini juga 1 dan 1. Sisanya itu tuh ini 1 sama 0,5. Dan yang kita cari itu adalah ketika setelah H2 50% itu bereaksi, berapa kecepatan laju reaksinya. Maka yang dipakai itu yang ini. 1 sama 0,5, karena K-nya ini udah diketahui, dan H2-nya konsentrasinya juga udah diketahui, langsung disubstitusiin aja, dan ketemu hasilnya 0,67. Benar yang disampaikan sama siapa tadi? Udah pakainya. Oke, langsung saja. Oh. Oke. Ini soal yang ke-7. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Setengah jam. Oke. Bisa, kalau misalkan ada yang mau ngerjain dulu, silakan, aku kasih 1 menit dulu, 1-2 menit buat ngerjain. Aku sambil bantu bacain. Ketahui reaksi pembentukan hidrogen peroksida H2O2, itu reaksinya H2 plus O2 sama dengan H2O2, mempunyai persamaan yang kayak gini. Udah diketahui nih. Ini diganti R aja sih. Sama aja V, cuma variabelnya aja yang diganti. Nah, ini nilai K-nya udah ada, pada reaksinya pun juga udah ada, dan yang ditanyain itu, maka laju reaksi ketika 25% gas O2 bereaksi. Dengan diketahui 1 molar. Sama kayak tadi, sebenarnya caranya, kira-kira diapain dulu? Karena ordernya kan udah tahu. Pada reaksinya udah tahu. Jadi langsung masuk ke yang itu. Ditanyakan, ini langsung ke yang reaksinya tadi. Kayak yang pertama tadi, jadi di sini asumsinya kita volumenya 1 liter, sehingga konsentrasi di sini bisa dikonversi ke mol ya. Nah, ketika ada 1 mol H2 ditambah 1 mol H2 bereaksi dengan 0,2, dan yang diminta tuh hanya 25%, kan berarti tinggal 1/4-nya aja. Nah, sehingga
menyisakan ini 0,75. Nah, dari sini kira-kira diapain? 0,75. Oh ya, ini kan dalam bentuk mol. Terus dikonversi lagi ke bentuk molaritas. Karena kita asumsinya tadi V-nya sama dengan 1 liter, jadi sama aja, nggak berpengaruh banyak. Oke. Kira-kira dia yakin setelahnya. Nah, jadi langsung aja karena R-nya udah V-nya atau laju reaksinya persamaannya diketahui, langsung dimasukin aja 0,75-nya ke H2 sama O2. 0,5 dikali 0,75 kuadrat dikali 0,75. Itu maka dan menghasilkan ya di sini 0,75 kuadrat kali 0,75 hasilnya 0,4220 sekian ya gitu, dibulatin aja ke 42 sehingga R2 hasilnya 0,21 gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain? Nah, setelah ini soal-soalnya bakal ditanyain oleh Kak Nazla. Kak Nazla, persilahkan. Next, coba. Lagi. Ini soal ke-7 tau gak? Ini soal ke-7. Iya. Oke. Berarti aku Satu coba lagi. terakhir ya ini. Jadi ada soal penguraian gas AB3 di permukaan katalis pada suhu ini menghasilkan gas A2 dan B2. Reaksinya memiliki tetapan penguraian K sebesar ini, sekian. Nah, waktu paruh reaksi tersebut jika konsentrasi mula-mula gas 0,05 adalah berapa? Kayaknya kalau waktu paruh di sini tuh jarang diajarin, jadi aku langsung spill aja jawabannya. Nah, jadi kalau rumus waktu paruh itu kan ini ketika ada waktu paruh dikali konsentrasi sama dengan ini tuh harusnya AB3 akhir dikurangi AB3 awal. Nah, sehingga nilainya tuh ketika AB3 0 dikurangi setengah dari AB3 0 kan ini hasilnya setengah AB3 0 tetap setengah. Karena kan ini AB3 0-nya kan koefisien kan 1. 1 dikurang setengah berapa? Setengah kan ya. Sehingga hasilnya di sini setengah ini. Terus K-nya dipindah luaskan. Sehingga langsung aja masuk ke perhitungan. Setengahnya ini dikali 0,05 sebagai konsentrasi mula-mula dibagi 5 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan 500 sekon. Gitu teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyain? Mau nanya Kak, itu kenapa dikurang setengah AB 3? Gitu.
mungkin kayak gini ya. Coba aku sebut. Kayaknya ini udah rumusnya deh. Mau bantu jawab boleh gak? Oke, soalnya yang tahu jawabannya Nazla. Jadi tuh waktu paruh itu definisinya aja ya, itu waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi itu setengah dari konsentrasi awal. Jadi makanya ini dikurang setengah. Gitu. Gimana sih? Ya. Aku bantu lagi jelasin. Jadi ini tuh keadaan di mana mula-mulanya. Nah, sementara ketika ada waktu paruh, ditanyakan waktu paruh itu tuh keadaan di mana AB3-nya itu udah berkurang setengah. Makanya dikurang setengah di sini. Itu aja simpelnya. Dari dapat bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Kak. Terima kasih. Oke. Nah, oke, dari soal ini bisa dilanjutkan ke Kak Nasir. Oke, next. Ini lagi gak sih? Masih lagi? Iya. Oke. Jadi waktu paruh dari reaksi orde 2 dengan K-nya sama dengan ini. Terus jika diketahui konsentrasi awal reaktannya, berapa waktu paruhnya? Itu ditanyakan waktu paruh orde 2. Oke, langsung aja. Ini udah rumus pasti ya teman-teman. Sebenarnya ada penurunannya. Tapi kayaknya kepanjangan aja. Kepanjangan lebih baik diingat dulu untuk saat ini. Jadi T waktu paruh itu untuk orde 2 sama dengan 1 per K dikali konsentrasi 0, konsentrasi awalnya. Nah, sehingga T setengah sama dengan T waktu paruh sama dengan 1 per 10 pangkat min 3 dikali 0,2. Nah, hasilnya kayak gini. Bentar nih. Oh, itu gini teman-teman. Kan 10 pangkat min 3-nya kan naik ya. Karena 1 per 10 pangkat min 3 itu sama aja 1 per 1 per 10 pangkat 3. Kayak yang udah jelasin tadi, yang seperempat tadi ini bisa naik. Nah, ini kan jadi 10 pangkat 3 per 0,2 itu 2 per 10. Nah, ini bisa naik lagi nih 10-nya karena di per jadi sebuah pembagian. Jadi 10 di sini dibagi 2 dikali 10 pangkat 3. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 3 gitu. Ini hasilnya 5 gitu aja. Jawabannya B. Dari sini ada yang mau ditanya dulu? Kayaknya nggak ada. Next. Coba. Ini akhir. Ya, jadi ini kan kayak apa namanya soalnya tipe UTBK gitu kan, sebab akibat gitu ya. Jadi pernyataannya itu katalis mempengaruhi ketetapan keseimbangan reaksi, sebab katalis mempengaruhi laju reaksi. Nah, menurut kalian gimana nih? Pernyataannya benar nggak? Benar nggak?
Salah ya. Karena katalis itu hanya mempengaruhi laju reaksi. Dia mempengaruhi laju reaksi itu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sehingga laju reaksinya itu jadi makin cepat. Dan dia nggak mempengaruhi tetapan kesetimbangan reaksi. Itu beda konteks. Ya kan? Jadi jawabannya kalau salah benar apa? Ya pada diem banget sih. Iya, jawabannya salah benar. Next, oke. Manakah satu di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang tetapan laju reaksi? Nah, yang A nih, kita seleksi seleksi opsinya. Yang A, nilainya bertambah jika digunakan katalisator. Justru enggak ya, karena kan laju itu enggak dipengaruhi seperti yang tadi bilang tetapan nih. Jadi yang A salah. Terus yang B, nilainya bertambah jika energi aktivasi semakin besar. Nah benar ya, karena kan energi aktivasi itu tujuannya untuk menurunkan katalisator. Nah, katalisator ini kan berguna untuk menurunkan energi aktivasi. Sehingga laju reaksinya akan semakin besar. Jadi tetapan laju reaksinya akan bertambah. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Next. Nah, ini ada perhitungannya. Hasil eksperimen menyatakan persamaan laju reaksi V sama dengan konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B pangkat 2 dan tetapan laju K sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Jika 4 mol A dan 3 mol AB2 direaksikan ke dalam 2 liter, maka laju reaksi saat 1/3 dari B2 bereaksi adalah, nah ini sama kayak yang tadi ya. Cuma kan yang sebelumnya kan 50% bereaksi, 25% bereaksi. Nah, tapi kalau ini tuh 1/3. Jadi jadinya yang tadi itu pakai persen, ini langsung aja. Coba pembahasannya ya. Nah, tadi kan, jadi step pertamanya itu setiap ketemu soal kayak gini, bikin dulu laju apa namanya? MRS gitu ya. Bentar. Kalau annotate di Zoom HP gimana sih? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi ini tuh kita bikin MRS-nya dulu. Kan awal mula-mulanya yang A itu molnya 4. Terus yang B 3. Nah, ditanya ketika 1/3 B2 bereaksi. Berarti 1/3 dari 3 mol B itu berapa? 1 kan? Nah, habis itu yang kedua ini kita samain sesuai dengan koefisiennya. Kan yang dua itu, yang A itu 2 koefisiennya, berarti 2, yang B itu 1. Yang seperti tadi 1, terus yang AB itu 2. Udah, tinggal sisanya 4 kurang 2, 2. 3 kurang 1, 2. Dan hasilnya 2. Sehingga yang kedua kita langsung masukin ke persamaannya nih. Gitu. Nah, tapi kan ini masih diketahui mol. Nah, kita ubah dulu ke konsentrasi. Dan volumenya ini diketahui 2 liter. Jadi yang A tadi 2 mol per 2 liter sama dengan 1.
Terus yang B 2 mol per 2 liter sedangkan 1. Ya udah tinggal kita masukin. Sementara K-nya juga udah diketahui kan. Jadi langsung dimasukin gitu. 2 kali 10 pangkat min 3 kali 1 pangkat 2 kali 1. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi yang C jawabannya. Ada yang ditanyain? Enggak ya? Soalnya udah 3 kali model kayak gini kan. Oke. Next. Bisa di next nggak, Zak? Oh, harus dihapus dulu ya? Bentar ya, aku ini aja. Full screen. Ini kayaknya agak geserin dulu ya. Aduh, ini udah kelihatan langsung. Oke, boleh. Ini ya. Dan selanjutnya, rumus laju reaksi suatu gas dinyatakan sebagai V sama dengan K konsentrasi A kali konsentrasi P pangkat 2 bila volume sistem tiba-tiba diperbesar 4 kali volume semula, maka laju reaksi jika dibandingkan dengan laju semula akan menjadi ini juga sama kayak yang tadi Liza jelasin kan. Jadi kita buat persamaannya. Laju setelah laju ketika sebentar, aku ituin dulu. Laju mula-mula, ini udah kelihatan belum sih warnanya? Laju mula-mula dibandingkan sama laju setelah volumenya diperbesar. Karena ini persamaannya, langsung aja kita bikin persamaannya. K konsentrasi A setelah diperbesar kali B konsentrasi B pangkat 2. Nah, kan rumus konsentrasi kan mol per volume ya. Ini per volume. Nah, langsung aja nih volumenya kan diperbesar 4 kali semula. Berarti ini kita masukin yang ini kan konsentrasi A ya. Ya ampun, gede banget tulisannya. Konsentrasi A itu kan N per VT. Nah, VT-nya kan sama dengan 4 V0. Jadi V0 gitu. Dan yang B, konsentrasi B juga. Kalau udah, kita bisa coret gitu ya. V0-nya, karena kan kalau dipangkatin 2, N-nya tuh bakal kuadrat, V0-nya juga kuadrat, yang bawah juga, jadi ini kita bisa coret gitu ya. Kecuali ini 1/4-nya nih, nanti kan dipangkatin 2, jadi 1/16. Terus ini juga, nah tinggal 1/4. Terus bawahnya kan habis gitu ya, di 1. Jadi hasilnya 1/64 V0. Berarti jika dibandingkan dengan laju semula, akan menjadi 1/64 kalinya. Itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Tanya aja teman-teman pertanyaan dia belum.
Kalau tadi kan siapa di soal sebelumnya kan misalnya 1/4 kali gitu ya. Jadi ada kayak 1/4 gitu. Tapi kan kalau ini enggak. Soalnya ini langsung 4 kalinya gitu. Jadi lebih enggak se-complicated gitu deh. Ada yang bertanya? Enggak ya? Yaudah, next. Reaksi A plus B menjadi C plus D pada suhu 25 derajat Celcius berlangsung sempurna dalam waktu 12 menit. Apabila setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi menjadi 2 kali semula, maka pada suhu 50 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung sempurna dalam, nah ini pakai rumus hubungan suhu dengan kecepatan dengan laju reaksi ya. Next. Nah, ini rumusnya nih. Pasti sekolah pasti udah pernah kan. Jadi ini rumus jadinya ya. Dan tinggal kita masukin aja. T1 itu pada keadaan awal. Yaitu di sini 12 menit. 12 per T2 dan VT-nya tuh dikali 2 kali semula gitu ya, diperbesar 2 kali semula. Berarti 2 V0. Terus N-nya ini tuh berisi tentang suhunya. Suhu yang ditanyain kan 55. Berarti 55 dikurang 25 suhu awal per 10. 10 itu kenaikan suhunya. Gitu. Terus ini V0-nya bisa kita coret ya, sederhanain. Jadi 55 kurang 25, 30 per 10, 3. Berarti tinggal kita pindah ruas aja gitu ya. Hasilnya 1,5. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Oh, enggak. Oke. Boleh next, Riza. Nah, ini juga sama kayak tadi kan. Coba aku tunggu 1 menit. Aku tunggu 1 menit ya. Ini rumusnya sama banget kayak yang tadi. Udah belum? Ayo Sri, Emma, Dira, Jos. Jawabannya 2 menit Dava? bukan? Berapa Dava? 2 menit. Iya, keren banget. Ya gini ya, sama kayak tadi. Tinggal cuma bedanya di perbesar 3 V-nya gitu ya. Jadi 18, waktu awalnya 18, VT-nya 3 V0, terus suhu akhirnya 65, sama perbedaan. Jadi tinggal dihitung aja gitu ya matematikanya. Udah sih gitu.
Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ya, ada yang mau ditanyain dari semua soalnya tadi. Udah selesai deh. Itu soalnya itu diambil dari beberapa buku simak tahu. Ya guys, nggak ada ya? Bisa stop sekitar dulu ya. Ya. Oh my god, 13. Gimana tadi soal-soalnya? B aja atau lumayan atau sulit? Itu soal dari simak tahu. Dari simak deh. Soalnya Bisa Kak. Ini pernah nemu nggak soal kayak gitu di gimana ya? Misal kalian TO gitu. Jarang sih kayaknya laju tuh. Biasanya cuma satu soal nggak sih? Kalau tiap UTBK. Terus kita ngapain lagi nih, Zak? mungkin dari kau gimana? Kayak kalau kalian nemu soal, boleh sekalian sekarang ditanyain. Iya, bisa. Kalau misalkan mau nanya soal kayak mungkin soal TO atau soal di buku itu bisa banget ditanyain. Ini berarti tinggal 9 guys. Iya, tinggal 9 orang. Gimana nih, udah ya? Oke. Kalau semisal nggak ada yang mau ditanyain, mungkin bisa kita tutup aja kali ya. Oke, kita tutup aja. Jadi gitu ya teman-teman, makasih banyak yang udah mau hadir sampai akhir, maupun yang udah duluan. Nah, jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin dari Kanada ada yang mau disampaikan juga. Ya, makasih banyak juga yang udah join. Ya, makasih banyak yang udah join, yang udah bertahan. Semoga nanti TBK-nya bisa dapat yang terbaik ya. Amin. Semoga nyusul. Nyusul di mana? Nyusul di PTN Impian. Oke. Nyusul di FMIPA UGM ya. Bisa aja. Jadi ini ada anak FMIPA UGM. Jadi kalian semangat ya. Nyusul Riza.